Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kedengar jelas, teman-teman sekalian yang sudah hadir dari tadi, yang bergabung dari tadi. Kau mau tahu responnya dulu dari teman-teman? Suaranya ada nggak? Terdengar jelas nggak? Ya, oke, jelas, baik. Yang lain gimana? Aman, aman, aman. Aman ya, Ustaz? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Oke, baik. Teman-teman ya, kita mulai aja ya sembari menunggu teman-teman yang lain juga. Nanti semoga teman-teman yang lainnya bisa bergabung juga ya. Jangan lupa share ya teman-teman ke grupnya atau ke yang lainnya gitu ya. Coba ngajak teman-temannya yang lain untuk bergabung. Oke, baik. Mungkin kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pada kita semuanya nikmat iman dan Islam yang bisa kita rasakan sampai saat ini, dan nikmat sehat serta kesempatan yang telah kita sempatkan untuk pada malam hari ini untuk mengikuti pada kegiatan Akademi Pranikah yang setiap minggunya, setiap pekannya ya. Sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan pada suri teladan kita pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Semoga kita semuanya dan dimanapun kita berada bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak dan bisa berkumpul di jannahnya subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sebelumnya aku berterima kasih pada teman-teman yang telah hadir ya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Gimana kabarnya? Mulai responnya dulu nih sebelum kita masuk ke dalam materi dan sebelum kita menyapa ustadznya juga. Dan ya tadi ustadznya sudah berbicara ya teh, awal-awal. Oke, sebelum itu mau nanya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mbak Bella sehat, Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Dan yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, yang mungkin ada yang masih belum sehat atau masih kurang enak badannya ya semoga badannya disehatkan ya. Amin. Oke. Kalau boleh tahu nih teman-teman di sini ada yang baru pertama bergabung mengikuti kegiatan Akademi Pranikah. Kalau boleh tahu ada nggak yang baru banget ini, yang baru join, baru malam ini? Ada nggak? Atau sudah pernah semua? Mana? Tes dulu. Pertama di bulan September, Kak. Masya Allah. Berarti di bulan yang lalu sudah pernah ya? Atau di bulan ini aja, Mbak Bella? Karena baru kali ini, Masya Allah, suatu hasanah baru pertama juga ya. Sudah 2 kali, Kak. Ini yang online sebelum yang pada offline sekolah pranikah. Oh, offline juga ya. Masya Allah. Nah, yang Mbak Uswatun Hasanah baru pertama ya, Masya Allah. Ya, ternyata masih ada juga yang baru pertama ya. Ya, selamat bergabung yang Mbak yang baru pertama. Dan juga boleh tahu nih teman-teman domisilinya di mana aja nih, tempat tinggalnya. Ada yang dari luar Palembang, maklum ya karena saya Palembang, jadi saya nanya di Palembang dulu. Palembang, Purbalingga, Jawa Tengah, oh, Masya Allah, Depok, Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Oh, kirain Bima tuh di Medan ya? Ada juga di NTB. Depok, Kak. Masya Allah, dari Bumi Refleksia, Kak. Nah, gimana itu? Tangerang, Bandung, oh, ternyata banyak ya.
ada dari luar kota. Saya baru pertama Kak, nggak ada di apa, diadakan komunitas pengajian ya Kak? Ada, tapi belum aja, mungkin, untuk offline-nya belum ya. Kalau offline biasanya di Palembang aja, nggak bisa di luar kota ya, karena belum ada budgetnya. Jepang Kak, oh Masya Allah, jauh ya. Oke lah, baik, terima kasih ya teman-teman yang telah merespon, yang Masya Allah yang dari luar kota. Ya, ada dari Palembang dan dari manapun teman-teman berada. Ya, semoga kegiatan kita pada malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa apabila yang ingin mencari jodoh ya, dan bisa untuk mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mencari jodoh yang terbaik. Dan insya Allah kita akan membahas tentang jodoh nih, pas banget nih. Tapi kita bahasnya itu kalau sudah jodoh, kenapa harus diusahakan? Ini insya Allah nanti akan dibahas tuntas oleh Ustadz eh, kita, yaitu Ustadz Erwin Fakih. Dan alhamdulillah Ustadznya ada berada di sini ya, udah berada di sekitar kita. Aku ingin sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Agak Udah lama gelap ya. nggak? Ya, agak Alhamdulillah. gelap. Sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Antum apa kabar? Ustadz, Sehat juga. Kalau alhamdulillah begini sehat baru Ustadz. jelas. Nah, itu udah agak terang ya, Ustadz. Langsung bercahaya, Masya Allah. Di bawah lampu langsung nih. Ya, Alhamdulillah Ustadz sehat. Insyaallah. sehat ya, alhamdulillah. Gimana Ustadz? Udah siap untuk nyampein materi tentang jodoh? Masya Allah. Em, insya Allah siap-siap. Insya Allah siap. Oke. Kami izin buka dulu ya Ustadz, karena belum Ya dibuka boleh, tadi. silakan, silakan, silakan. Oke, baik. Pada teman-teman, saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman untuk mempersiapkan catatannya atau mempersiapkan pertanyaannya nanti ya, kalau misalnya sudah selesai dan ada sesi Q&A, dan boleh teman-teman ingin bertanya secara langsung atau bertanya melalui kolom komentar juga boleh. Dan juga boleh kepada teman-teman untuk menyalakan on cam-nya, dan apabila memungkinkan ya, kalau apabila tidak memungkinkan tidak apa-apa. Oke, baiklah, kita tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Arun Fakih, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang kalau sudah jodoh, kenapa harus Ustadz? Saya izin share screen dulu. Baik Ustadz. Mana kelihatan? Belum Ustadz, masih loading. Oke, Udah ya. udah, Baik, ya baik, masuk. baik. Nah, Saya saya kondisikan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di perzumpaan kita. Nah, jadi kalau ini perjumpaan kan kalau ketemu ya jumpa. Kalau ini Zoom maka kita perzumpaan kita. Ya, ala kuli hal binikmati tatimus salihat. Kita bersyukur pada Allah karena Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya Allah pastikan tidak bisa dihitung-hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan memang tugas kita bukan menghitungnya, tapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena tugas kita adalah mensyukurinya. Nah, mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara mengucapkan, memuji
sosok yang telah zat yang telah memberikan kita nikmat itu dengan pujian yang banyak, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Dan malam ini kita gunakan sebagian daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita gunakan waktu, kesehatan dan mungkin juga kuota, harta dan gadget kita gunakan untuk belajar. Maka semoga ini termasuk bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini kita membahas tema yang cukup menarik ya. Dari dulu sebenarnya saya juga pengen bahas tentang ini, cuman baru berupa obrolan kecil dengan teman-teman di offline ya tentunya. Tapi sekarang baru bisa buat buat PPT-nya, walaupun ini PPT-nya juga PPT yang cukup singkat dibuatnya karena sedang padat-padatnya, tapi insya Allah tidak mengurangi isi materi nantinya. Semoga bisa diambil. Tapi yang jelas ini tema kalau sudah jodoh kenapa harus usaha ini tentunya ingin meluruskan ya. Pertama keyakinan yang salah karena ada sebagian kita yang memandang bahwasannya jodoh itu sudah dijamin Allah ya. Seperti rezeki, mati, jodoh itu seolah-olah sama posisinya. Padahal nanti kalau kita salah meyakini, tentunya keyakinan adalah pondasi daripada amal kita, salah keyakinan sama dengan salah amal. Nah, khawatirnya ada sebagian kita yang merasa jodoh sudah dijamin, yakin betul dengan itu, kemudian tidak mau berusaha untuk mencari. Akhirnya dia menjomblo sampai tua atau sampai hari ini ya. Karena memang ada saya juga punya teman yang seperti itu, keyakinannya sangat mantap untuk tidak berikhtiar, akhirnya ya tidak mendapatkan jodoh sampai hari ini. Maka itu saya harapkan tidak terkena kepada teman-teman atau minimal teman-teman bisa punya pembanding, argumen pembanding yang mungkin bisa meluruskan keyakinan kita yang mungkin selama ini kurang tepat. Begitu. Baik, pertama ada, jomblo yang berkata, "Gak usah khawatir, rezeki, mati, dan jodoh itu sudah ada yang atur. Kalau sudah waktunya nanti juga datang sendiri." Pertanyaannya apakah benar begitu? Apakah rezeki, mati, dan jodoh itu benar-benar akan datang sendiri? Nanti kalau dalam pembahasan ini tentunya rezeki dan mati itu ya, nanti akan ada pembahasan yang lebih panjang tentunya tentang rezeki dan mati. Karena memang keduanya ini ada dalil qat'iynya, sementara jodoh ternyata tidak. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan qat'i, pembahasan dalil-dalil yang menjelaskan tentang jodoh itu apakah ada dalam Quran, dalam hadis mutawatir yang menjadi dasar keyakinan, dasar akidah kita, tentunya kita bahas dulu dari sisi fakta ya. Karena yang namanya benar itu, jadi benar itu adalah sesuainya pernyataan dengan kenyataan. Kita mengatakan kalau baju saya ini hitam, itu pernyataan saya benar kalau memang bajunya ini warnanya hitam. Mas Habib menggunakan baju warna putih. Nah, pernyataan saya yang mengatakan Mas Habib menggunakan baju warna putih itu benar kalau faktanya memang Mas Habib menggunakan baju warna putih. Nah, pernyataan nggak usah khawatir nanti jodoh pasti datang sendiri kalau sudah waktunya. Ini pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Apakah pernyataan ini benar-benar benar ataukah jangan-jangan tidak sesuai dengan kenyataan? Maka untuk membantahnya kita coba lihat faktanya. Faktanya semua orang pasti dapat rezeki. Nah, ini faktanya terjadi di manusia, di kehidupan kita. Orang semua pasti dapat rezeki. Semua orang pasti dapat rezeki. Dan rezeki itu yang kita nikmati ya, berupa makanan, berupa oksigen itu rezeki. Dan semua yang kita nikmati itu rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipastikan oleh Allah semua manusia pasti dapat. Bahkan ayatnya hampir ratusan. Saya pernah dapatkan kajian
dari Habib Ali Jufri, beliau menjelaskan ada sekitar 90-an ayat tentang rezeki yang memastikan bahwasannya setiap manusia sudah dijaminkan rezekinya. Itu sampai 90-an, hampir 100 bahkan kata beliau. Tetapi juga sama dengan rezeki, yaitu tentang mati, tentang kematian, kita hafal ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti akan merasakan mati dan seterusnya. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal maka tidak akan bisa dimajukan maupun dimundurkan walaupun sesaat. Itu ayat-ayat tentang kematian. Dan itu pasti terjadi. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semua manusia pasti mati dan semua manusia pasti dapat rezekinya. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan tidak akan meninggal seseorang itu sampai Allah cukupkan dua hal. Cukupkan rezekinya dan cukupkan ajalnya. Jadi orang yang meninggal itu karena sudah habis ajalnya dan juga sudah habis rezekinya. Ini dalam salah satu riwayat yang pernah saya baca. Dan menjadi pegangan saya selama ini membuat hati saya lebih tenang. Nggak terlalu khawatir masalah masalah rezeki dan nggak juga khawatir tentang mati kalau kondisi saya sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Tetapi faktanya tidak semua orang mendapatkan jodoh. Enggak semua orang. Bahkan nanti teman-teman pasti menemukan orang-orang di sekitar kita yang sampai tua, bahkan sampai meninggal, itu tidak punya pasangan, tidak punya jodoh. Artinya, kalau tadi ada keyakinan bahwasannya setiap orang pasti dapat jodoh, jadi nggak perlu ikhtiar, itu sudah terbantahkan dengan fakta hari ini, bahwasannya kehidupan kita pun faktanya ada orang-orang yang tidak dapat jodoh. Ini udah nggak sesuai tuh pernyataan dengan fakta yang ada di lapangan. Dan ini memang tidak ada jaminan. Allah tidak menjamin. Allah tidak menjamin setiap orang pasti dapat jodoh. Tidak ada jaminan. Kalau ayat-ayat tentang rezeki, tentang jodoh nanti kita akan bahas di belakang. Maknanya bagaimana, maksudnya gimana. Tapi yang jelas, kalau ditinjau dari segi fakta, pernyataan sesuai dengan fakta atau tidak, maka faktanya sudah tidak sesuai dengan pernyataan tadi. Maka teman-teman yang punya keyakinan bahwasannya jodoh pasti datang dan sangat yakin pasti datang dengan sendirinya, itu terbantahkan dengan fakta di lapangan. Maka semoga tidak ada yang punya keyakinan seperti ini lagi ya, begitu. Oh, sehingga keyakinannya adalah, oh berarti nggak pasti ya jodoh itu. Berarti saya harus berikhtiar maksimal. Oh iya, kalau rezeki itu andaikan orang itu tidak ikhtiar, rezekinya akan penuh tetap. Tapi dia kalau laki-laki berdosa. Karena bagi laki-laki berikhtiar mencari rezeki, mencari nafkah itu kewajiban. Sementara bagi wanita tidak. Maka andaikan wanita tidak bekerja, maka dia pasti akan cukup penuh rezekinya, sesuai dengan jatah yang sudah Allah berikan kepada dia. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu ya jatah kita berapa gitu ya. Ngiranya banyak ternyata sedikit, nah gitu. Maka ya dimaksimalkan saja ikhtiarnya, khususnya bagi laki-laki. Tapi kalau masalah jodoh tidak ada jaminan. Makanya teman-teman bersemangatlah untuk berikhtiar yang halal tentunya. Selanjutnya, kalau pengen fakta yang lebih mungkin teman-teman juga baru dengar, itu ada loh. Eh, saya punya bukunya nih di rumah. Buku tulisan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama Mesir yang kemudian menulis buku yang di bahasa Indonesia kan judulnya Ulama Jomblo. Rela tidak beristri demi ilmu. Ini ada puluhan ya, puluhan ulama, ada laki-laki maupun ada perempuan yang kemudian ternyata mereka itu jomblo sampai meninggal. Yang terkenal diantaranya seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini penulis tafsir, penulis tarikh, penulis kitab fikih, juga ada seorang tokoh ulama yang juga terkenal namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu
sampai meninggal beliau tidak menikah. Terus ada tokoh yang lain yang juga terkenal namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau itu sampai meninggal tidak menikah. Maka bayangkan sekelas Imam Tobari, ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang seorang mufassir, Imam An-Nawawi seorang ulama mujtahid mazhab Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, itu mereka bertiga itu orang yang sangat sibuk dengan ilmu sampai kemudian tidak beristri sampai meninggal. Walaupun nanti pas ditanya kenapa kok tidak beristri, jawabannya berbeda dengan kita. Kalau Imam An-Nawawi kan, eee, khawatir kalau dia beristri, dia akan sibuk dengan ilmu kemudian melalaikan istrinya, sehingga berbuat zalim kepada istrinya. Juga Imam Ibnu Taimiyah yang terkenal sebagai orang ulama yang juga mujahid, jadi kerjaannya adalah, eee, belajar, menyampaikan ilmu dan juga berjihad di jalan Allah, sehingga kalau dia menikah, khawatir tidak bisa mengurus istrinya. Ini kekhawatiran para ulama begitu. Jadi khawatir menzalimi. Tetapi lihat bagaimana kondisi di waktu mereka hidup itu memang mendukung. Mereka hidup di zaman kekhilafahan Islam, di mana aturan Islam itu diterapkan secara kafah, sehingga kondisi sosial pada waktu itu mendukung mereka untuk tetap taat kepada Allah walaupun jomblo gitu loh. Fitnah-fitnah itu tidak sebesar hari ini ya. Kalau saya hari ini merasa kalau bisa nikah, nikahlah. Karena fitnah syahwat itu sangat besar hari ini, khawatir kalau tidak ada tempat yang halal untuk kemudian dijadikan, pemenuhan, maka terjerumus ke dalam, pemenuhan yang haram. Tentunya dengan ilmu dan juga dengan perhitungan yang sudah matang ya, tidak sembarangan. Karena, menikah itu perlu ilmu. Nah, artinya di sini itu ada ulama-ulama yang kelasnya bukan orang biasa, tapi mereka sampai, meninggal pun menjomblo gitu. Nanti teman-teman bisa beli bukunya di marketplace atau di mana silahkan cari, nggak mahal kok, sekitar saya dulu beli sekitar 30 ribuan, 35 ribu itu. Saya beli 3 buku, salah satunya ini. Nah, itu beliau nulis beberapa kitab yang bagus dan relate dengan kita, maka bisa dibaca. Ada yang perempuan juga, enggak semua laki-laki. Nah, gitu. Artinya, kita kalaupun nggak dapet jodoh itu ya hidup itu nggak hancur gitu loh, biasa aja. Ini kan bicara masalah ibadah kepada Allah, artinya hidup kita untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, andaikan mengabdi sendirian, ya nggak masalah, andaikan mengabdi dengan, pasangan juga nggak masalah, yang penting apa? Taat sama Allah Subhanahu wa taala, kuncinya di situ. Jadi jangan merasa kalau nggak punya jodoh itu langsung, hidup langsung hancur, nggak punya masa depan, enggak. Masa depan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dan masa depan kita tetap cerah selama kemudian tidak ada ayat yang menegaskan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya santai saja. Jomblo itu fitrah. Semua orang pasti pernah jomblo. Bahkan sekelas nabi pun juga pernah menjomblo. Sementara menikah itu pilihan, makanya nanti dihisap pilihan-pilihan itu, walaupun kemudian ada motivasi ya untuk menikah. Bahwasanya menikah adalah sunnahnya Rasul, tetapi andaikan ada kondisi tertentu yang membuat kita tidak menikah, ya selama alasan itu syar'i, maka tidak menjadi hal yang, tercela ya. Kemudian ini meluruskan keyakinan itu keharusan. Artinya saya menyampaikan ini untuk meluruskan keyakinan yang salah dan ini sebuah keharusan yang saya sampaikan karena khawatirnya ada yang salah paham. Karena supaya tidak salah harapan, nanti kita udah yakin betul Allah memberikan jodoh kepada kita tanpa ikhtiar pun akan datang dengan sendirinya, sehingga harapannya sangat besar, dia menunggu-nunggu sampai tua dan ternyata nggak datang itu jodohnya. Terus dia karena sangat kecewa, khawatirnya cuman modal nunggu itu, terus dia berharap berharap jodoh datang dengan sendirinya,
khawatirnya kecewa dan akhirnya nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Kalau sudah nyalahin Allah itu berat. Padahal kalau kita belajar, Allah tidak pernah menjanjikan jodoh selalu datang. Padahal Allah tidak menjanjikan jodoh selalu datang. Tapi memang sebagian besar manusia itu memiliki jodohnya masing-masing. Tetapi bukan berarti semua manusia pasti dapat jodoh. Karena ada sebagian manusia yang sampai meninggal, dia tidak punya istri. Bahkan ada nabi yang meninggal dalam kondisi tidak menikah. Sejauh bacaan saya, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, itu meninggal dalam posisi masih muda dan belum menikah. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang punya referensi lain mungkin bisa diceritakan. Kalau Nabi Isa itu dalam beberapa penjelasan sempat menikah Nabi Isa sebelum diangkat ke langit. Tapi kalau Nabi Yahya itu saya tidak menemukan ya selama bacaan saya, mungkin sedikit ya bacaan saya. Mungkin teman-teman punya referensi lain. Nabi Yahya itu meninggal dalam kondisi belum menikah. Nah, itu sekelas Nabi loh. Oh, luar biasa kan? Artinya jomblo itu nggak jangan merasa kecil, jangan merasa hina, enggak. Apalagi jomblonya karena takut bermaksiat kepada Allah untuk pacaran. Nah, itu berpahala besar karena meninggalkan maksiat, menahan hawa nafsu. Allah mengatakan wa amma man apa lupa ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut wa amma man khafa maqama rabbih takut untuk berdiri di hadapan Tuhannya dengan menahan hawa nafsunya fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka baginya itu tempat tinggal surga. Surgalah tempat tinggalnya. Makanya kalau teman-teman menahan hawa nafsunya, kemudian karena takut kepada Allah, itu Allah puji. Allah puji dengan memberikan posisi terbaik kelak di akhirat. Makanya santai saja, slow, fitrah itu tuh. Nggak ada orang yang dari kecil itu tiba-tiba langsung punya pasangan tuh nggak ada. Pasti kemudian mereka pernah merasakan yang namanya jomblo. Termasuk yang ngebully Anda itu pernah jomblo. Kalau ada eh, biasanya siklusnya begitu. Pas masih muda, sering ikut kajian, nanti ada teman kajiannya yang udah menikah, apalagi udah deket, biasanya dibully. Kapan nikah? Kapan nikah? Nah, gitu. Eh, saya dulu dibully juga. Jadi jadi itu siklus yang sepertinya lumrah ya di teman-teman kajian. Bahkan mungkin di teman-teman keluarga juga sama. Tapi ketahuilah, mereka yang sudah menikah pun pernah merasakan yang namanya jomblo. Kadang mereka membuli itu karena memang pengen gantian aja. Dulu saya dibully, sekarang saya membuli lah, gitu. Jadi santai saja, bawa santai. Dulu saya bawa santai, kemudian tiba-tiba saya kasih undangan aja. Itu selesai itu. Nah, itu gagah. Baik, selanjutnya dan perlu ini nasihat bagi para jomblo ya. Saya ingatkan kepada para jomblo, saya membagi jomblo itu menjadi dua. Ada jomblo aktif, ada juga jomblo pasif. Nah, Anda ini termasuk yang mana? Termasuk yang jomblo aktif kah atau jomblo pasif? Kalau Anda termasuk jomblo yang aktif, maksudnya aktif mencari pasangan untuk kemudian mendapatkan pasangan lebih cepat atau kemudian mencari calon suami atau calon istri dan aktif sekali, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Aktif, aktif. Bahkan di zaman Rasul ada perempuan yang menawarkan diri kepada Rasul untuk dinikahi. Artinya dia aktif, dia belum menikah dan dia aktif untuk kemudian mencari pasangan. Tetapi ingat, ada koridor syariat yang harus difahami. Oh, nggak boleh berduaan, nggak boleh maksa, nggak boleh kemudian dengan cara-cara yang haram ya, nggak boleh menggoda, nggak boleh ya. Nah, kalau kemudian ingin eh, aktif, maka langsung tanya aja, Mbak, Mas, mohon maaf, izin tanya, apakah ada yang sedang bertaaruf dengan Mas atau Mbaknya? Nah,
Tanya aja langsung begitu, nggak ada masalah. Kemudian atau langsung sebar CV kepada teman-teman yang dipercaya, tolong nanti kalau ada yang mau ta'aruf, ini CV saya ya. Nah gitu. Atau tanya duluan kepada orang yang disukai, eh, Anda sudah sedang ta'aruf enggak? Oh, kalau enggak, mau enggak ta'aruf dengan saya? Nah, itu. Tanya langsung aja enggak apa-apa. Kemudian minta tolong ustadz, keluarga, atau kawan dekat itu untuk carikan siapa yang kira-kira cocok untuk saya. Tolong kalau ada yang bisa ta'aruf, tolong kenalkan dengan saya untuk ta'aruf dengan saya. Terus sambil minta kepada Allah agar dimudahkan. Artinya aktifnya itu begitu. Bukan aktif ajak pacaran sana sini. Enggak, bukan itu maksudnya. Maka jomblo yang keren, jomblo yang bertakwa itu ya ada yang aktif juga. Saya dulu punya teman itu yang dia itu aktif sekali ngajak ta'aruf banyak akhwat ya, karena memang dia selalu ditolak gitu loh. Kasihan betul pada waktu itu. Tapi setelah belasan kali dia bertaaruf dan akhirnya, dia diterima dan akhirnya menikah, gitu. Dan sekarang sudah istrinya mengandung anak pertama. Artinya ya selama aktifnya itu syariat gitu loh, dia aktif mengajak ta'aruf dan ta'aruf itu adalah bagian daripada syariat, maka selama dia ta'aruf gagal berpahala. Walaupun gagal berpahala itu, karena dia menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Gagal berpahala lagi. Kalau sekali sekali berhasil kan pahalanya cuma satu. Tapi kalau belasan kali gagal ta'aruf, 14 kali ya 14 kali pahala ta'arufnya. Jadi jangan merasa kalau gagal taruh terus kita nggak akan laku lagi, enggak. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Masih banyak perempuan, masih banyak laki-laki di luar sana. Jangan merasa kalau sudah gagal sekali terus kemudian hitam semua, gelap itu. Enggak, masih cerah, masih banyak. Nah, itu motivasi untuk jomblo yang aktif. Selanjutnya, jomblo tipe kedua, jomblo yang sifatnya pasif. Nah, ini saya ingin nasihati juga. Kalau ingin dapat jodoh, tapi pasif, kita nggak mau bergerak, ya boleh aja nggak apa-apa. Tapi asalkan Anda punya privilege. Kalau nggak punya privilege, pasif, ya tambah nggak dikenal orang. Hilang ditelan kesepian. Tapi kalau Anda orang yang punya privilege seperti rupawan wajahnya, atau kaya raya, atau nasabnya terhormat, atau anak pejabat, terkenal, followersnya banyak, atau diakui kesolihannya, atau berilmu di atas rata-rata, dan privilege yang lain yang Anda punya, yang membuat Anda lebih dikenal masyarakat atau dikenal banyak orang, nggak apa-apa Anda pasif. Karena dengan pasifnya Anda itu akan datang orang yang tertarik kepada Anda karena punya privilege itu. Maka kalau nggak punya privilege, ya Anda ya harus aktif. Atau Anda menciptakan privilege sendiri. Makanya kalau saya dulu, saya itu juga termasuk yang nggak ganteng-ganteng amat gitu. Tapi kemudian mungkin ini ibroh ya, apa tahdus bin nikmah. Karena sering tampil jadi MC, sering ambil jadi apa, ya jadi MC-nya ustadz gitu kan jadi kelihatan kan gitu. Jadi punya privilege tersendiri untuk kemudian, dikenal oleh banyak orang, nah gitu. Sehingga mudah untuk, dikenal oleh orang sehingga punya potensi yang lebih mudah untuk mendapatkan, jodoh. Ini tips aja sebenarnya. Artinya semua orang punya ceritanya masing-masing dan ini cerita saya. Nah, begitu. Maka teman-teman semuanya, kalau kemudian kita kalau rupawan kan nggak bisa milih ya, tapi terawat wajahnya itu bisa milih. Kaya itu juga kadang nggak bisa milih, tapi untuk tampil bagus, tampil wangi, tampil rapih itu pilihan. Nasab terhormat itu nggak bisa milih, tapi menjadi pribadi yang punya integritas, menjadi pribadi yang apa, menjunjung adab, itu pilihan. Oh, menjadi anak pejabat itu juga bukan pilihan, tapi menjadi orang yang dihormati banyak orang itu bisa dikondisikan. Karena kita menghormati orang, orang juga menghormati kita. Kemudian menjadi orang terkenal itu juga nggak mudah. Tetapi menjadi pribadi yang dikenal baik oleh satu 2 orang itu bisa.
Artinya kita pasti punya kenalan dan kita bisa berusaha menjadi orang yang terbaik di mata Allah, yang akhirnya juga di mata manusia juga jadi baik, gitu. Atau orang yang diakui kesolehannya. Menjadi orang soleh itu satu-satunya cara yang mudah sekali dan jadi orang soleh dah. Andaikan dapat jodoh, maka jodohnya nggak jauh-jauh dari kesolehannya. Yang kedua, kalaupun nggak dapat jodoh, kesolehannya itu sudah menyelamatkan dia. Maka santai saja, maka, tambahkan saja kesolehan pada diri kita, naikkanlah derajat kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menaikkan derajat kita di sisi manusia. Maka itu privilege yang paling keren. Dan privilege yang paling indah adalah ketika kita punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin menjadikan hatinya orang yang paling dekat kepada Allah itu hampa. Walaupun jomblo, tapi kalau dia dekat kepada Allah banyak kisahnya. Ada orang-orang yang sampai cintanya kepada Allah, dia tidak ingin untuk kemudian menikah. Aduh, walaupun ini mungkin agak agak ini ya, tapi kisah yang terkenal adalah Robiah Al-Adawiyah. Ada seorang ulama perempuan, sufi ya, perempuan yang kemudian dia pernah dilamar oleh Imam Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, tapi kemudian, menolaknya dengan halus. Artinya begitu. Karena memang kecintaan dia kepada Allah lebih lebih besar daripada kecintaannya kepada makhluk, sampai begitu. Walaupun tentunya ini nggak bisa ditiru oleh banyak orang. Karena Rasulullah sendiri yang lebih sangat cinta kepada Allah, itu pun menikah. Tapi artinya ada orang-orang semacam itu. Saking cintanya kepada Allah, dia tidak menikah. Eee, Artinya santai saja. Jadilah jomblo yang aktif atau pasif itu tergantung situasi, dan saya rasa kita lebih bisa menimbang kapan kita harus pasif dan kapan kita harus aktif. Asalkan setiap pasif dan aktifnya itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari pasangan. Karena masa lalu Anda akan terus terekam oleh Eee, pikiran Anda dan akan menjadi penyesalan kelak di masa depan kalau sudah sangat parah, eee memori itu ya. Karena namanya masa lalu tidak bisa dihapus lagi, apalagi perempuan, hati-hati. Kalau laki-laki itu dilihat masa depannya, kalau perempuan dilihat masa lalunya. Sekali lagi saya ulangi, perempuan dilihat masa lalunya, sementara laki-laki dilihat masa depannya. Lebih banyak yang bisa memaafkan laki-laki yang buruk ketika di masa depan dia menjadi baik. Tapi sedikit sekali wanita yang dimaklumi kebaikannya setelah di masa lalunya dia punya keburukan yang besar. Contoh deh, orang yang pernah, berzina di masa lalu, kemudian dia hijrah. Kalau laki-laki itu mudah diterima oleh masyarakat. Tapi kalau perempuan perempuan ketika sudah pernah berzina, saya yakin, apa namanya, laki-laki yang mau menerimanya itu laki-laki yang yang besar dadanya, besar hatinya. Karena saya rasa, ini fitrahnya laki-laki ini harus dipahami oleh perempuan, seburuk-buruknya laki-laki ketika mau menikah, dia pasti mencari perempuan yang baik, seburuk-buruknya laki-laki. Jadi, kalau Anda membu mem 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 apa, membangun relationship, hubungan yang tidak berdasarkan syariat dan perempuan pasti kemudian perempuan jadi korbannya, hati-hati. Wanita jadi korbannya. Wanita pasti jadi tempat yang paling sulit untuk kemudian diposisikan. Makanya hati-hati perempuan. Makanya perempuan itu dijaga oleh Allah dengan kerudungnya, dengan jilbabnya, itu udah dijaga. Itu proteksi dari Allah khusus bagi perempuan. Maka, jadikanlah itu sebagai, hijab supaya kita terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari pasangan. Baik, itu tadi secara fakta ya. Secara fakta sudah terbantah bagaimana secara dalil, apakah benar tidak ada dalil tentang pastinya jodoh seseorang. Ini akan kita bahas. Yang saya selanjutnya ini lebih banyak tulisan ya. Baik, ini saya pengen pengen sesekali menunjukkan foto saya walaupun agak buram ya. Ini
keluarga saya. Jadi saya sudah menikah, sudah punya anak dua. Kemudian mereka sedang berada di samping saya nih, sedang gangguin sebenarnya. Cuman alhamdulillah terkondisikan ya. Alhamdulillah. Maka definisi jodoh sebelum kita bahas jodoh lebih dalam. Jodoh menurut KBBI itu punya 3 makna. Yang pertama, orang yang cocok menjadi suami atau istri atau pasangan hidup. Jodoh dimaknai sebagai pasangan hidup. Atau yang kedua, jodoh adalah sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang. Seperti sepasang sepatu. Ya. Karena, jodoh sepatu saya, ini jodoh saya nih. Karena cocok sama saya. Nah, gitu, maksudnya begitu. Ada juga cocok artinya tepat. Seperti obat. Wah, cocok ini obatnya, sembuh saya. Nah, gitu. Tapi yang kita bahas di sini adalah makna yang pertama, yaitu orang yang cocok menjadi suami atau menjadi istri, atau pasangan hidup. Nah, kalau definisinya itu, maka lafaz jodoh ini adalah kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia untuk menunjuk makna tertentu. Lafaz ini berbeda dengan lafaz suami, istri, atau pasangan hidup yang semisal dengannya. Lafaz jodoh menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pasangan yang cocok, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, lafaz jodoh memiliki makna yang lebih spesifik dari lafaz suami, istri, atau pasangan hidup, sebab di sana terdapat penjelasan sifat lebih khusus dari sekedar pasangan hidup. Kalau dalam bahasa Arab, kata yang bermakna jodoh seperti yang terdapat dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan. Tapi para para fuqaha itu ketika membahas hukum pernikahan hanya menyebut istilah zaujun atau ba'lun untuk suami dan zaujatun atau imro'atun untuk istri. Ya, ini istilah-istilah yang berkonotasi netral tanpa ada penekanan sifat tertentu sebagaimana kata suami, istri atau pasangan hidup dalam bahasa Indonesia. Yang kalau di tadi kan jodoh itu ada jodoh dengan sepatu, jodoh dengan obat gitu ya. Nah, kalau yang di bahasa Arab enggak, zaujun itu ya suami atau zaujatun ya istri gitu. Jelas posisinya tidak kemana-mana. Adapun makna jodoh yang menjadi topik diskusi di sini, orang atau individu tertentu yang akan menjadi pasangan hidup kita. Dengan titik diskusi, apakah Allah telah menentukan dalam Lauhul Mahfuz sebelum manusia dilahirkan bahwa ia akan dipasangkan dengan individu tertentu ataukah tidak? Artinya apakah Allah sudah menakdirkan dalam azal bahwa A akan dipasangkan dengan B, C dipasangkan dengan D ataukah tidak? Kalau dalam konteks kita ya apakah Mas Habib itu sudah pasti ada dalilnya akan berpasangan dengan Aminah atau dengan Aisyah gitu? Apakah tidak? Nah, dan kalau kita melihat ayat Quran, karena memang dalam masalah keyakinan itu jawabannya harus berdasarkan dalil yang qat'i. Ini saya pengen buat slide sendiri sebenarnya. Cuman karena waktunya mepet, jadi semoga teman-teman tidak bingung ya. Jadi dalam masalah akidah, para ulama itu sepakat bahwasannya dalam masalah akidah, dalil yang digunakan harus qat'i. Maksudnya apa? Harus bersifat pasti, bukan zonni, bukan dugaan. Nah, jadi dalil yang qat'i itu ada dua. Yang pertama ada qat'i subut, yaitu qat'i secara sumber. Dan yang kedua, qat'i secara dalalah atau dilalah. Qat'i secara makna, penunjukan. Dan kalau bicara dalil yang qat'i, itu cuma dua sumbernya. Kalau enggak Al-Quran, ya hadis mutawatir. Karena hadis yang qat'i itu hadis yang diambil dari dalil yang bersifat mutawatir. Mutawatir itu disampaikan oleh banyak orang dengan bahasa yang sama. Misalkan Mas Habib itu ganteng. Kok yang menyampaikan gantengnya itu adalah puluhan manusia atau ratusan manusia? Berarti gantengnya Mas Habib itu mutawatir. Nah gitu. Diakui oleh banyak orang. Itu mutawatir. Maka kalau ada orang mengatakan Mas Habib nggak ganteng, itu salah. Karena yang mutawatir adalah Mas Habib ganteng. Tapi
Kalau yang mengatakan Mas Habib ganteng itu cuman ibunya, bapaknya, adiknya, maka itu sementara tetangganya nggak bilang begitu, atau teman-temannya nggak bilang begitu, maka gantengnya Mas Habib ini tidak mutawatir, alias masih khilaf. Gantengnya diperselisihkan oleh manusia. Nah, gitu ya. Jadi ada cantik yang mutawatir, ada ganteng yang mutawatir, ada juga cantik dan ganteng yang tidak mutawatir. Maka beruntunglah mereka yang diberikan Allah cantik dan ganteng yang mutawatir karena punya privilege. Andaikan tidak mutawatir, maka juga tidak masalah. Kan itu sudah ciptaan Allah terbaik pada diri kita. Ini sekedar tentang membahas tentang mutawatir ya. Dan kalau bicara dalil yang mutawatir, yang sifatnya qot'i tsubut, sumbernya pasti itu cuman Quran sama hadis mutawatir. Quran itu pasti mutawatir, pasti qot'i tsubut dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada keraguan di situ. Termasuk juga hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sampai para ulama menjelaskan berapa minimal orang yang disebut mutawatir, ada yang menyebut 20, 40, mengatakan hadis yang sama dengan matan yang sama. Itu baru disebut hadis mutawatir. Dan dalil akidah itu wajib hadisnya mutawatir. Ini bicara tentang konsep ya. Kalau akidah itu wajib dalilnya mutawatir atau dalilnya qot'i tsubut dan qot'i dilalah. Kalau dalam masalah fikih, itu yang penting sahih, walaupun tidak mutawatir, itu sah dalam masalah hukum. Jadi kalau bicara fikih, itu dalilnya harus sahih. Andaikan tidak mutawatir juga tidak masalah, yang penting sahih. Kemudian kalau dalam masalah fadilatul amal atau fadilah amal, untuk memotivasi orang atau untuk menakut-nakuti orang supaya menjauhi neraka, itu pakai hadis dhaif pun masih sah. Nah, artinya ada hadis itu ada, dalil itu ada banyak derajatnya, dan derajat paling tinggi yaitu qot'i tsubut qot'i dilalah yang sifatnya mutawatir, inilah yang dijadikan para ulama untuk menjadikan dia dalil masalah akidah. Jadi masalah akidah itu tidak boleh menggunakan dalil yang cuman sahih, tapi kemudian tidak mutawatir. Karena kalau tidak mutawatir, ketika ada orang berpandangan berbeda itu tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikafirkan. Seperti contohnya ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu cuma satu. Ini dalilnya jelas. Dari Quran, qot'i tsubutnya, dilalahnya juga jelas, Allah itu esa, tidak berbilang, cuma satu. Maka kalau ada orang mengatakan Allah itu tiga, atau Allah itu lebih daripada satu, maka secara akidah dia menyalahi sumber yang qot'i tsubut, qot'i dilalah, maka jatuhlah dia kafir kalau dia mengatakan Allah lebih daripada satu. Gitu. Tapi kalau dia tidak mutawatir seperti tadi Mas Mas Habib, ini kalau bicara ajaran agama kan jelas begini ya, tapi kalau dalam dalam sosial ya beda. Kalau sosial kan andaikan mutawatir cantik gitu ya, terus ada orang mengatakan nggak cantik itu paling dibilang aneh aja, nggak sampai jatuh kafir, tenang aja. Jadi Mas Habib kalau ada yang mengatakan Mas Habib nggak ganteng, tenang aja Mas, santai aja, jangan dibilang kafir ya, jangan begitu. Tapi kalau kemudian dalam masalah agama itu nggak boleh sembarangan. Maka kalau masalah akidah, pastikan kita meyakini sesuatu itu berasal dari dalil yang qot'i tsubut dan qot'i dilalah. Nah, kita meyakini bahwasannya jodoh pasti datang, itu kata siapa? Ada nggak dalam Quran? Pasti datang kepada kita itu. Nggak ada, nggak ketemu. Nggak ada yang memastikan Mas Erwin atau Ustadz Erwin pasti menikah dengan Ustazah Intan itu. Dalam Quran, nggak ketemu, nggak ada. Makanya tidak ada jaminan Anda semua itu mendapatkan jodoh di dunia. Tetapi andaikan Anda masuk surga, itu dijamin ada ayatnya. Karena nanti ada ayat yang menunjukkan bahwasannya orang yang masuk ke dalam surga pasti diberikan pasangan. Tapi kalau masih di dunia nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Maka andaikan kita yang masih jomblo ini berikhtiar, maka berharapnya pahala saja. Balasan kebaikan dari Allah. Kok dapat jodoh betulan? Bonusnya itu. Nah gitu. Jadi berpandangannya begitu. Jadi nggak nanti akhirnya kita nggak terlalu berharap lebih kepada manusia.
Kita tetap berharapnya kepada Allah, andaikan saya nggak dapat di dunia, Allah siapkan lebih baik di akhirat. Oh begitu, dadanya orang muslim itu. Nah, gitu. Jadi tenang saja. Jadi ini bicara masalah konsep tentang dalil ya. Kemudian kesimpulan jawabannya, eee, tidak ada dalil qat'i yang menunjukkan bahwa setiap manusia sudah ditentukan jodohnya. Maka, jangan meyakini jodoh pasti datang. Tapi kalau meyakini ajal pasti datang, rezeki pasti datang, itu dalilnya banyak dalam Quran. Maka harus. Ini kadang-kadang kita aneh ya, ketika masalah rezeki itu masih nggak yakin sama Allah kasih kita rezeki. Eee, sehingga, rela mengorbankan akhirat demi uang sedikit di dunia. Itu aneh betul itu. Sementara masalah jodoh itu kadang-kadang kita meyakini, "Oh pasti datang nanti, nggak perlu ikhtiar, santai aja." Oh, kata siapa? Maka jangan sampai kemudian salah meyakini. Karena salah keyakinan akhirnya salah perbuatan. Yang kedua, memilih jodoh itu perkara ikhtiari, pilihan, bukan qadha atau ketetapan. Makanya di dalam Quran ayatnya kan fankihu ma thaba lakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang kamu sukai dari perempuan, dari kalangan perempuan. Ningka nik menikahlah, fankihu ma thaba lakum minan nisa, wanita-wanita yang kalian sukai. Artinya kalau kita suka, berarti kan kita milih toh, milih yang kita suka, si fulana itu, atau si fulan, kita milih. Bahkan nanti ada salah satu hadis yang menunjukkan, suatu ketika ada perempuan yang dia itu dinikahkan oleh ayahnya kepada seseorang yang berharap dengan pernikahan itu ayahnya bisa naik derajat. Maka si perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah menegaskan hak menikah itu ada pada si perempuan itu, mau nggak dia, kan gitu. Tapi kemudian dia mengatakan, "Aku mau dengan keputusan ayahku, tetapi aku menyampaikan ini supaya nanti para perempuan tahu bahwasanya masalah pernikahan itu pilihan saya, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena ketetapan orang tua. Tetap ada hak pilih, ada hak mau nggak maunya dari kita sendiri." Artinya itu pilihan, bukan ketetapan, begitu. Dan kalau nanti kodok kan seolah-olah nanti kalau kita milih siapapun, kalau, "Oh ini udah kodoknya dapat dia." Lah, berarti seolah-olah nanti nggak dapat dosa ketika memilih jodoh yang nggak baik gitu. Harusnya kan kita kalau ikhtiari, kita pilih yang baik, pilih yang saleh, pilih yang sholihah, jangan pilih yang lain. Pilih yang taat, gitu. Dan setiap pilihan itu ada hisabnya akhirnya. Ada dosa, ada pahalanya. Maka yang ketiga dalam mencari jodoh, tugas kita hanya berikhtiar sesuai tuntunan syariat. Masalah dapat nggak dapat, itu perkara yang tidak bisa kita tentukan. Kadang Allah memudahkan kita mendapatkan jodoh, kadang juga tidak. Karena ternyata ajal lebih dahulu, atau memang kemudian akhirnya kita tidak dapat jodoh di dunia. Nah, itu yang menjadi kesimpulan jawaban. Maka kalaupun ada teman-teman yang akan bertanya tentang bagaimana dengan ayat-ayat Quran, salah satunya di surah An-Nur ayat 26, adapun ayat yang berbunyi khabithat adalah untuk khabithun, atau khabithun adalah buat khabithat, atau thayyibat lit thayyibun itu, atau thayyibun lit thayyibat. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Ini kalau kita baca tafsirnya, maka kita nanti akan mudah memahami bahwasannya ayat ini tidak turun untuk menegaskan bahwasannya yang soleh untuk yang soleh, yang suci untuk yang suci, yang buruk untuk yang bukan begitu maknanya. Tapi kalau walaupun secara letterlek, secara bahasa kita bacanya begitu. Oh, orang baik untuk orang baik, orang soleh untuk orang solehah, orang buruk untuk orang buruk, orang yang kotor untuk orang yang kotor. Begitu secara letterlek. Tetapi kalau kita membaca tafsirnya, maka ayat ini bukan ayat jodoh. Justru kalau kita membaca asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini, dari ayat ini adalah terkait masalah hadisul ifk.
atau peristiwa saat tuduhan kepada Ibunda Aisyah diisukan, telah berbuat serong dengan seorang sahabat bernama Sofyan bin Mu'attal. Jadi suatu ketika, Ibunda Aisyah ikut perjalanan jauh bersama Rasulullah dan, terbiasa ya Ibunda Aisyah itu, badannya langsing begitu kalau bahasa kita sekarang, naik di atas apa, yang kayak kayak permaisuri itu kan dibopong ya, dibopong pakai kayak kayak apa, apa sih namanya, angkringan gitu, kayak angkringan gitu yang digotong bareng-bareng itu loh, kayak permaisuri gitu. Nah, di dalam, Ibunda Aisyah naik di situ dan kemudian digotong oleh para sahabat yang lainnya. Suatu ketika Ibunda Aisyah ini, kebelet buang hajat, dan posisi kaum muslimin sedang beristirahat juga. Ibunda Aisyah keluar dari dari angkringan itu, kok bahasanya angkringan ya, apa sih istilahnya itu lupa saya. Nah, pokoknya keluar dari itu, kemudian beliau buang hajat. Nah, pas selesai buang hajat, beliau kembali lagi ke pasukan itu dan mau masuk ke tendanya itu, ternyata para sahabat sudah jalan. Karena para sahabat yang membopong tenda itu mengira Ibunda Aisyah ada di dalamnya. Sehingga karena emang ini kalau bicara sunnah ini sunnahnya Ibunda Aisyah ya, perempuan tuh harus langsing. Enggak juga sebenarnya, tapi artinya, perempuan tuh menjaga berat badannya begitu, supaya ya baguslah gitu. Si saya senyum-senyum di sana. Ini enggak nyindir ya, artinya begitu. Apa, Ibunda Aisyah itu menjaga badannya untuk kemudian menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada Nabi Muhammad suaminya. Sampai juga tubuhnya dijaga begitu. Kemudian ketika para sahabat membopong itu merasa Ibu Dasya mereka kira ada di dalam, ternyata di luar kan gitu. Pas kemudian, beliau mengejar barisan kaum muslimin itu, ternyata ada seorang sahabat yang juga tertinggal namanya Sofwan bin Mu'attal. Ketika melihat ada Bunda Aisyah kaget dia, "Loh kok ada Bunda Aisyah di sini?" Ternyata tertinggal. Nah, karena tertinggal itu jadi akhirnya Sofyan bin Mu'attal memberikan tumpangannya, untanya kepada Ibunda Aisyah dan Sofwan menjaga di depan. Dan peristiwa ini membuat orang-orang munafik kemudian memfitnah Ibunda Aisyah telah berbuat zina. Nah, ini hadis apa, ayat ini tentang ini sebenarnya, tentang hadisul ifk itu. Sampai kemudian Ibunda Aisyah itu, wah pokoknya berat banget kondisinya itu. Sampai turun ayat ini kemudian menjelaskan bahwasanya ucapan keji itu, ucapan kotor fitnah itu datang dari orang yang keji juga begitu. Kalau orang yang baik tidak mungkin ucapannya buruk kan gitu. Pasti baik juga, tidak mungkin memfitnah dan seterusnya. Nah, karena itulah para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini, mereka menukil penafsiran Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-khabitsat dalam ayat ini adalah ucapan-ucapan yang buruk. Artinya ucapan-ucapan buruk di antaranya adalah memfitnah wanita baik-baik berbuat zina. Hanya akan muncul dari orang yang buruk juga. Yakni orang-orang munafik atau orang-orang yang hatinya berpenyakit. Bukannya orang soleh, eee pasti akan menikah dengan wanita soleh dan laki-laki soleh akan menikah dengan wanita soleh. Bukan begitu maknanya. Tapi ucapan baik datang dari orang yang baik, ucapan buruk datang dari orang yang buruk. Nah, ini salah satu ayat yang saya bahas dari sisi tafsir sehingga kita juga memahami bahwasanya ayat ini bukan ayat tentang jodoh, tapi ayat tentang pembahasan hadisul ifk. Pembahasan tentang peristiwa tuduhan kepada Ibunda Aisyah. Ini hadisnya panjang, mungkin teman-teman coba setelah kajian ini bisa cari, baca, supaya melihat bagaimana kondisi rumah tangga Rasul juga ternyata tidak selalu, bagus ya, naik turun juga, ada naik turunnya juga, sehingga kita bisa mencontoh beliau. Ketika kondisi begini bagaimana, ketika kondisi begitu bagaimana. Ya, barakallahu fikum. Sampai situ mungkin pembahasan kita, mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Ini ada
Udah ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita mulai aja Ustaz. Ya, boleh, silakan. Yes. Oke. Agak ngelek-ngelek ya Ustaz. Oh ya, kira ngelek. Oke, dari Mbak Marisa Kristiani. Kristianti ya. Izin bertanya Ustaz, apakah benar jika kita beberapa kali bertemu dengan orang yang dan gagal untuk melangkah ke pernikahan, itu karena belum jodohnya? Karena Allah ingin yang lebih baik. Dan apakah benar ada jin yang menutup atau menutup untuk tidak dekat jodohnya? Atau menghalangi itu bagaimana Ustaz? Atau menghalangi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Dan bagaimana cara kita untuk dekat dengan calon sedangkan Allah tidak memperbolehkan pacaran? Itu Ustaz. Baik, Dari baik. Mbak Barisa. Ya, ya, barakallahu fiik. Tadi ada yang dari Jepang siapa ya? Ini bukan ya, bukan ya? Atau dari Kayangan tadi itu Lagi. malahan ada ya, Masya Allah. Ya. Baik, pertama begini, kita harusnya selalu berhusnuzon ya terhadap syariat. Artinya kalau kita bertemu dengan orang kemudian mau melangkah ke pernikahan terus gagal itu ya karena memang belum jodohnya. Kalau bicara jodoh itu belum jodoh kan gitu. Kalau udah jodoh itu udah nikah kan gitu. Tapi jangan mengira kalau itu sudah ditakdirkan Allah bersama kita sejak awal, tidak. Tidak ada jaminan itu sebelum-sebelumnya. Kita yang milih dia. Nah, kita yang milih dia, kita ikhtiarkan dia, makanya dia jadi jodoh kita. Nah, kemudian terkait dengan apakah ada jin yang menutup untuk tidak dekat dengan jodohnya, ini wallahu alam saya tidak pernah, belum pernah ya, belum menemukan hal semacam ini. Andaikan pun ada penjelasan dari ustadz yang lain, saya rasa tidak sampai derajat qot'i tsubut maupun qot'i dilalah gitu. Kalaupun ada ya. Tapi saya tidak yakin terkait dengan hal ini. Apakah soalnya jin nggak bisa memberikan keburukan kepada kita, nggak bisa. Jadi yang bisa memberikan kita kebaikan atau keburukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah menahan kita untuk akhirnya tidak jadi menikah, ya dicek dulu semuanya. Karena nanti beda-beda urusannya itu. Ada kemarin kan viral, ada nggak jadi nikah cuman gara-gara dia tuh ngelamarnya bawa bawa rombongan lebih daripada 40 orang. Ditolak lamarannya coba. Ini kan perkara yang lucu ya. Pas apa dua 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 orang ini laki perempuannya sudah cocok sampai tahap lamaran. Kemudian pas melamar itu yang nolak bukan bukan dari bukan dari calonnya, tapi dari keluarganya malahan. Ini kan ada faktor lain yang kemudian menjadi masalah kan gitu. Harusnya nikah itu dipermudah, ternyata sekarang agak sulit kan gitu. Bahkan mungkin keluarga agak mempersulit juga. Harus pakai uang segini banyak lah kalau mau lah dan sebanyak pokoknya. Padahal kalau dalam Islam tuh simple. Kalau mau ayo, enggak ya sudah kan gitu. Jadi belum diapa-apain. Jadi kalau dalam Islam itu misalkan kita mau menikah, kita udah siap nih menikah ya. Kalau bagi perempuan terutama, karena yang nanya perempuan, maka saya sampaikan begini. Datang ke bapak atau ke ayah kita, bilang, ya aku suka sama si Fulan. Maka tolong sih ya, coba tanyain ya, Fulan itu udah udah punya orang yang ditaarufi atau belum kan gitu. Kalau belum, coba ya ajakin taaruf sama aku mau nggak gitu. Terus ayahnya datang ke sana, nak, kamu udah taaruf belum? Oh belum pak, mau nggak taruh sama anak saya? Oh, mau ya udah taruh lah, tanya-tanya di situ. Sukanya makan apa, buburnya diaduk apa enggak, nah gitu. Dan seterusnya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang ya selama boleh ditanya ya. Intinya hal-hal prinsip lah ditanyakan, jangan hal sepele. Prinsip, kamu nanti kalau mau setelah menikah misalkan mau tinggal sendiri atau sama orang tua, itu prinsip biasanya, ada prinsip begitu. Tapi kalau perkara pernikahannya nanti apa namanya mau besar-besaran atau yang penting sah aja itu ditanyakan di situ. Atau kalau kamu sukanya kalau malam ngapain aja kegiatannya, suka kajian apa enggak, lima waktunya gimana, temannya siapa aja itu
tanyaan di situ. Dan kalau dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan tahu orang ini baik atau enggak. Kalau orangnya baik, soleh semua jawabannya, terus tanya, "Mau nggak lanjut untuk masuk ke khitbah atau ke nikah?" Kalau mau lanjut, kalau enggak ya sudah, cut, kan gitu. Wah, sepertinya belum bisa lanjut, ya sudah, cut, cari yang lain gitu. Jadi jangan berlarut-larut di situ, kan kita juga belum diapa-apain sama dia. Itu pertama kalau ada ayah atau, teman atau ustadz atau teman kajian, nanti dikenalkan, mau ta'aruf nih, ya udah ta'aruf dimediasi gitu, kemudian saling tuker informasi, terus tanya-tanya, kok cocok, lanjutkan. Kalau nggak cocok ya tinggalkan cari yang lain, gitu. Nanti ada bahasan sendirilah tentang ta'aruf. Nanti silakan buka buku fikih tentang pernikahan, nanti ada di situ. Pembahasan ta'aruf, nazar, khitbah, sampai nikah. Artinya dalam Islam itu diatur bagaimana cara seseorang, untuk kemudian mencari pasangan hidupnya, atau mencari suami atau mencari istri. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, yang lain? Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga ya terjawab ya Mbak Marisa. Oke, selanjutnya, ini masih banyak, ternyata banyak yang bertanya ya. Oke, kita lanjutkan aja. Masih ada waktu. Oke. Dari Mbak Tasya. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari titipan ya. Jika Mhm. ada perempuan yang mempunyai masa lalu yang kelam, tapi dia nggak berani aktif dekat dengan punya dan punya pikiran nggak layak buat berjodoh dengan laki-laki lain. Itu boleh nggak Ustaz? Dan bolehkah Ustadz merayu Allah lewat doa tentang jodoh yang jauh lebih baik lagi buat kita? Gitu, Ustaz. Ya, ya, baik, baik. Pertama begini, kalau kalau memang kita nggak terlalu yakin ingin dapat jodoh dunia, ya nggak apa-apa, nggak aktif. Tapi kalau pengen bener dapat jodoh di dunia, ya aktif lah. Nanti kita akan dengan laki-laki nolak saya, nah, cari yang sampai ketemu, sampai mau menerima kita gitu. Nah, kan nanti pasti ada yang menerima kita. Nah, kalaupun harus aktif ya, tapi ingat pakai cara yang sesuai syariat, jangan pelanggaran syariat. Nah, kemudian boleh nggak ngerayu? Oh, justru harus yang paling kita rayu sekali terus-terusan itu Allah, bukan yang lain. Justru harus itu, rayu Allah itu. Tiap malam nangislah di situ, curahkan semua keluh kesah itu di malam itu. Tiap malam tuh Allah nungguin kita itu. Kan hadisnya jelas, hadis. Oke, ini kita keluar sendiri ya. Oke, bentar ya teman-teman. Karena ada gangguan. Tuh, saya mau bilang, Oke, saya mau oke, udah ada Ustadz suaranya. ya, artinya justru yang paling pertama harus kita rayu itu memang Allah, bukan yang lain. Maka mintalah kepada Allah di sepertiga malam, setiap malam tuh minta terus itu. Dan yakinlah Allah itu tidak akan mungkin menyia-nyiakan ketaatan kita. Allah menjanjikan kepada kita tuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Artinya kalaupun kita itu punya pandangan, oh saya pengen sama dia bener ya Allah, tapi ternyata jalannya Allah bukan dia, ya udah, caranya Allah lebih baik tentunya. Tapi intinya kita tetap taat sama Allah, takwa sama Allah. Dan ternyata mungkin bisa jadi jalannya Allah memang kita nggak dikasih jodoh di dunia. Bisa jadi. Karena bisa jadi itu yang terbaik bagi kita. Allah tuh yang lebih tahu lebih baik bagi kita. Apa kita dapat jodoh atau enggak, kan gitu. Tapi kalau pengennya kita kan pengen dapat jodoh gitu ya, pengennya kita. Tapi pengennya Allah ya belum belum tentu. Karena Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Maka yang penting Anda terus taat kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan Anda kepadanya. Nggak akan mungkin Allah itu ingkar janji kepada hambanya. Maka semangat Mbak, untuk yang nitip itu semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, dan Allah mengampuni masa lalunya yang mungkin pernah kelam. Ingat, masa depan belum gelap, masa depan masih terang.
dan surga masih terbuka lebar untuk mereka yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Next mungkin Mas. Ya, ya, Pak Amin. Baik, selanjutnya dari Kak Sukman. Assalamualaikum, izin nanya Ustaz. Ini tulisannya keren. Jadi ada seorang akhwat yang posisinya istikharah antara dua ikhwan. Ikhwan A terkait dengan karena sudah saling tukar CV ta'aruf. Ikhwan B udah datang ke rumah si akhwat, nemuin ayahnya buat ke jenjang serius. Mana tadi? Oke, si akhwat ini sambil menunggu jadwal harinya untuk proses ta'aruf dengan ikhwan A tadi. Dia tetap istihara antara dua ikhwan tadi sampailah di hari yang ditentukan. Ternyata batal. Karena si ikhwan A ternyata udah dijodohin dengan sesama guru di tempat mengajarnya. Apakah itu termasuk jawaban atau pertanda istikharah si akhwat bahwa ikhwan B jodohnya? Gimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Agak belibet Ustadz. Ya, 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 ya. Ya bisa jadi ya, bisa jadi ya. Hmm, Karena tanda-tanda itu ya hanya kita yang bisa merasakan. Bahwanya ketika kita itu diberikan kemudahan oleh Allah, itu pilihan Allah. Apalagi kemudahan itu dalam ketaatan ya, itu yang Allah ridho itu. Apalagi tadi itu udah yang pertama udah punya jodoh sendiri kan gitu. Ya. Makanya nggak masalah. Artinya istiqoroh itu untuk dua hal yang mubah. Artinya Oke, tunggu ya teman-teman. ya baik. Sepertinya semakin malam semakin kurang bagus sih Barang sinyalnya. sinyal ya, Ustadz. Oke, Iya betul betul. Kita refresh dulu sebentar. iya Ustadz. Kita refresh dulu. Oke baik. Sudah. Baik. Artinya istikharah itu untuk dua hal yang mubah dan tadi itu mubah ya. Istikharah untuk si ikhwan A atau ikhwan B yang penting dua-duanya itu dengan cara yang halal. Boleh aja. Nanti kecenderungan itu akan datang dan apa namanya tentunya dua-duanya datang dengan cara yang halal juga. Yang satunya datang dengan ta'aruf, satunya datang dengan langsung menemui orang tua. Tadi itu saya pikir kalau yang satunya masih jalan, itu ikhwan yang kedua itu nggak boleh sebenarnya. Jadi nggak boleh kita itu datang kepada perempuan yang sedang ta'aruf. Tapi karena tadi ta'arufnya sudah selesai yang dengan yang pertama ya, apalagi yang pertama sudah dapat jodoh di tempat ustadznya, jadi ya nggak ada masalah untuk diterima. Tinggal nanti ditanya lagi itu, apakah ikhwan yang kedua itu datang itu benar-benar seorang yang soleh, yang menjaga ketaatannya kepada Allah atau tidak. Artinya kalau dia memang orang yang soleh ya jangan ditolak. Tapi kalau dia orang yang ternyata pas kita tanya-tanya, ternyata banyak bolongnya sholatnya, judi online juga, maka lebih baik dijauhkan. Walaupun walaupun seolah-olah Allah mempertemukan kita dengan dia, tapi kalau dia pemaksiat di hadapan Allah, lebih baik jauh-jauh. Karena tidak akan berkah hidup bersama orang yang suka maksiat. Nggak akan berkah. Gitu. Allah alam bisawab. Oke, ya semoga terjawab ya Kak Sukman. Selanjutnya dari mana nih? Oh ya, Mbak Huswatun Hasanah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, sebelumnya Ana kan pernah dengar kalau kita tidak mendapatkan jodoh di dunia dan akan mendapatkan jodoh di surga. Artinya akan dinikahkan di surga. Apakah itu benar Ustadz? Syukron jazakumullah khairan Ustadz. Ya, Oke, tadi Ustadz. saya sudah sempat bahas ini. Ya, betul. Jadi di surga itu tidak ada kondisi yang tidak nyaman dan jomblo itu memang kondisi yang tidak nyaman. Makanya ketika masuk ke dalam surga, Allah menghilangkan ketidaknyamanan itu semua.
Maka ketika jomblo itu tidak nyaman, maka Allah pasti memberikan pasangan kepada orang yang tidak punya pasangan ketika dia hendak masuk ke dalam surga. Dan Allah yang pilihkan sesuai dengan derajat ketaatannya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pasangan di akhirat dengan derajat yang tinggi, maka tinggilah ketaatan kita, tinggikanlah ketaatan kita kepada Allah. Nah, begitu. Semoga Allah memberikan kita pasangan terbaik di dunia maupun juga di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya dari Mbak Tetin. Ya, Bismillah. Ustaz, eh, jazakallah khair untuk ilmunya. Mohon pendapatnya terkait jika ada seorang akhwat yang sudah yakin dengan ikhwan yang menurut dia adalah pilihan yang paling baik untuk dijadikan suami, apakah baik jika akhwat itu membuka diskusi langsung dengan ayah si ikhwan? Itu karena posisinya si akhwat dan ikhwan itu berada di dalam satu lingkup dakwah. Ayah si Ikhwan banyak mempercayakan kepada si Akhwat untuk menghandle beberapa hal dalam membangun keberlangsungan dakwah yang sedang dikelola si Ikhwan dan ayahnya. Bolehkah perempuan mendahului diskusi perihal ini dan bagaimana langkah awal? Terus, Hmm, 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 hmm. Sih harusnya em, ini akhwatnya yang mau duluan ke tempat ayahnya si laki-laki. hmm, gitu ya. Nah, Kurang lebih ya gitu. kalau kalau menyampaikan sih boleh-boleh aja. Sampaikan aja, Pak, saya mau ta'aruf sama anak Bapak, gimana pendapatnya? Oh, ya nggak apa-apa, ya udah lanjutkan aja ta'aruf. Tapi yang perempuan harus pakai mahram ya, pakai Hmm, mahram. Nggak boleh dia sendirian gitu. Karena perempuan tuh harus harus dengan mahram ketika ketika bertemu ya. Ketika ta'aruf itu harus ada mediatornya, bisa keluarganya, bisa orang yang terpercaya, yang amanah begitu. Artinya nggak masalah, perempuan duluan yang minta untuk, ngajak taruh juga nggak ada masalah, itu sah-sah saja. Jadi jangan dikira, dalam Islam itu selalu laki-laki yang duluan, tidak. Bahkan dulu di masa Rasul, Rasul pernah kemudian ada perempuan menawarkan diri kepada Rasul, tapi kemudian Rasulullah tidak memiliki kebutuhan kepada perempuan itu, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, akhirnya ada sahabat yang ingin menikah dengan perempuan itu dan akhirnya menikahlah perempuan itu dengan sahabat, rohnya Rasul, begitu. Nggak apa-apa, Mbak, silakan. eh, Itu ya Mbak Tetin. Semoga terjawab. Semoga semoga saya nggak salah tangkap dengan pertanyaannya ya. Agak muter-muter soalnya tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan Ustaz ya. Dari Oke. Mbak Nur Palasari. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan kita untuk percaya diri kalau kita itu ada jodoh dan bagaimana cara biar kita percaya diri untuk berjodoh dengan seseorang? Ada jodoh gitu. Ya, mmm, percaya diri itu dari keyakinan kita, Hmm, eee, kita 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 yakin bahwasanya Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Pertama dari situ deh. Maka ketika kita doa meminta jodoh yang baik, meminta pasangan-pasangan yang baik dan saya dulu pernah dapatkan doa ini ya, nanti ini doanya Nabi Zakaria, walaupun doa ini doa untuk supaya dapat anak ya, tapi nggak apa-apa dipakai untuk jomblo. Saya dulu pas masih jomblo sering doa pakai doa ini. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku tuh seorang diri, nah gitu. Dan engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Maksudnya ini doanya Nabi Zakaria. Artinya ini bisa diamalkan juga untuk para jomblo. Maka dulu saya tuh pede betul, Allah pasti akan mengabulkan doa saya dan saya pasti akan diberikan pasangan oleh Allah. Tapi yakin saya tetap sama, andaikan nggak dapat di dunia, dapatnya di akhirat. Tapi di dunia saya pede karena saya merasa Allah memudahkan urusan saya kan gitu. Dengan doa-doa itu yang saya panjatkan dan juga ikhtiar ketaatan ketaatan kita, kita berharap Allah memberikan kebaikan kepada kita. Maka pedelah, yakinlah.
Karena dekatkan diri kepada Allah, minta yang serius kepada Allah dan yakinlah Allah tidak akan pernah memberikan, keburukan kepada mereka yang taat kepada Allah dan Allah pasti menjamin doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza apa, Allah ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah itu mengabulkan doa bagi mereka yang, berdoa kepada Allah. Maka silakan berdoa dengan maksimal dan yakinlah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan andaikan tidak dikabulkan di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Pasti dikabulkan sama Allah. Maka andaikan kita nggak dapat di dunia, pasti dapat juga jodoh di akhirat. Pede aja, santai aja. Dan hidup itu selama sama selama Allah bersama kita, hidup itu tenang, enak. Yang jadi masalah adalah ketika Allah tidak membersamai kita. Nah, itu sudah, lenyap, gelap. Makanya Mbak-mbak tadi pede aja, santai aja, selama kita tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar syariat Allah, santai saja. Eee, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kasus selanjutnya dari Mbak Miruko. Adakah ciri-ciri kalau seseorang itu jodoh kita? Ustaz, simpel pertanyaannya, Ustaz. Ciri-ciri ini, jujur saya tidak punya referensi, tentang ini, Hmm. karena memang saya rasa tidak ada ulama yang pernah menulis begitu ya. Jadi para ulama itu membahas fikih pernikahan, enggak sampai, seperti orang zaman kini ya. Jadi menebak-nebak jodoh kita jadinya begini, enggak. Para ulama itu menegaskan yang halal begini, yang haram begini, kewajiban bagi laki-laki begini, kewajiban bagi perempuan begini. Karena kalau diciri-cirikan nanti seolah-olah kalau ciri-cirinya nggak cocok sama sekali, bukan jodoh. Ternyata kita menemukan ada orang putih, jodohnya orang hitam, ada orang Hmm. Jawa, jodohnya orang, Switzerland gitu, jauh banget. Tapi jodoh, artinya tidak ada, ciri-ciri. Tapi yang jelas, kalau kita ingin dapatkan normalnya ya, normalnya kalau kita ingin dapatkan yang sholih, maka dapatnya juga, jadikan diri kita sholih supaya dapatnya sholihah. Jadikanlah diri kita baik, maka dapatnya yang baik. Tapi kalau kita buruk, ya normalnya dapatnya juga buruk. Maka kalau kita pengen jodoh yang baik, maka jadikanlah diri kita baik. Semoga Allah memberikan jodoh yang baik kepada kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya dari Mbak Lisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Nah, Salam. kalau semuanya sudah baik, merasa ada kecocokan, tapi ada ketertarikan fisik, tapi tapi saya tidak ada ketertarikan fisik. Itu lebih baik dilanjutkan atau bagaimana ya? Mohon izin minta sarannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik baik. Ini para ulama dulu pernah saya baca itu, apa namanya, ya agak beda ya. Beda pendapat. Artinya memang nanti, menikah itu dorongannya salah satunya karena ada fisik ya, fisik yang rupawan gitu. Tetapi ingatlah yang membuat kita beruntung itu bukan fisiknya. Yang membuat kita beruntung adalah ketaatannya kepada Allah, bagusnya agamanya. Maka, saya sarankan kalau dia orang yang taat kepada Allah dan bagus secara agamanya, diterima atau diambil saja, jadi pasangan. Karena, kalau fisik yang menjadi ukuran utama, walaupun itu memang boleh, nanti kita bicara fisik itu boleh jadi salah satu ukuran kenapa kita menikahi, tapi ukuran bahagia itu bukan fisik. Fisik itu lama-lama akan hilang, akan keriput juga dia, akan luntur juga. Tetapi kalau ketakwaan, adab yang bagus, nah itu yang menjadi penghias hari-hari. Antum kalau punya, suami atau istri yang ganteng, cantik, rupawan, tapi kalau bawaannya merengut aja ya sepet juga di mata, kan begitu. Artinya, cantik itu relatif, ganteng juga relatif, tergantung bagaimana kita merawat diri. Nanti juga itu jadi salah satu kondisi yang membuat kita lebih
bergairah menjalani hidup, kan begitu. Tetapi andaikan memang kemudian fisik itu menjadi dorongan yang cukup, berat dalam hati, ya nggak apa-apa juga ditolak juga nggak apa-apa. Artinya itu pilihan dan tentunya, eee eee, dalam ukuran yang terbaik adalah yang baik agamanya dulu, baru sisanya mengikuti. Tapi andaikan ada pilihan, ini baik agamanya, baik fisiknya, ini baik agamanya, ini tapi fisiknya, agak kurang baik daripada yang nomor satu, terus kita milih nomor satu, ya nggak masalah juga. Nah, begitu. Artinya ukuran pertama tetap kemudian agamanya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin kita cukupkan aja 2 pertanyaan ini aja ya, Ustaz, ya? Ya, boleh boleh. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Mbak Safitri. "Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tapi kita lagi berproses untuk bertobat dan memperbaiki diri, apakah akan mendapatkan jodoh yang baik atau mendapatkan jodoh sesuai perilaku kita di masa lalu?" Ustaz. Ya, mmm, yang jelas jodoh itu pilihan kita. Kita mau memilih jodoh yang baik atau memilih jodoh yang buruk itu pilihan kita. Eee, Terkadang kita juga dipilih, kan gitu. Kadang kita bisa memilih, kadang kita juga dipilih, kan gitu. Tapi yang jelas ya jangan pernah milih jodoh yang buruk kalau masih ada yang baik. Yang baik itu banyak kok, masih banyak yang baik itu. Andaikan ditolak sama yang satu, cari yang baik yang lainnya, 2, 3, 4, sampai belasan nggak masalah. Yang penting caranya bener, caranya pakai cara syariat, berpahala itu setiap setiap kegagalan. Wah ini yang baik-baik udah nggak mau nerima saya, udahlah saya milih yang buruk aja, loh jangan begitu. Mungkin di awal-awal Anda masih bahagia, tapi nanti kalau sudah bertahun-tahun bersama, keburukannya itu, tidak akan membuat bahagia. Jadi kemaksiatannya dia tidak akan membuat kita bahagia. Di mana pun, secantik apapun, sebaik apapun, sekeren apapun ya, tapi kalau dia maksiat kepada Allah ya nggak akan membuat bahagia, Nggak. Makanya Mbak, proses terus bertobat kepada Allah, kemudian, Anda juga punya pilihan untuk memilih, maka pilihlah yang terbaik. Andaikan yang terbaik itu yang Anda kira, bisa membimbing Anda ternyata tidak memilih Anda, ya cari yang lain yang juga baik lagi, nggak mau nerima juga, cari yang baik lagi, cari yang baik lagi, cari yang baik lagi, terus cari yang baik. Jangan sesekali cari yang buruk. Kok datang yang buruk-buruk terus, ya kita punya pilihan untuk menolak, gitu. Kita punya pilihan untuk menolak. Yang jelas jangan pernah berpikir untuk yang memilih. Maka, kita pilih yang baik-baik. Sampai Allah kemudian memudahkan kita, memudahkan hati orang lain untuk juga menerima kita, dan orang itu baik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Selanjutnya, dari yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Mbak Ovi Utami. Mhm. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang masih disetir oleh ibunya? Apakah worth it untuk dijadikan pasangan hidup atau tidak? Terima kasih. Gitu, Ustaz. Begini, ini masalah ya, masalah hari ini ya, ketika kemudian pendidikan itu tidak proporsional. Akhirnya memang ada laki-laki yang tidak bisa mandiri ya, tanpa ibunya nggak bisa dia. Karena terlalu dimanjakan ibunya, sehingga apa-apa itu ibunya, apa-apa ibunya, apa-apa ibunya. Harusnya dia bisa mandiri, tapi kemudian, tidak mandiri. Maka ini dipastikan dulu, separah apa dia bergantung kepada ibunya, separah apa dia disetir oleh ibunya. Kalau memang parah banget ya cari yang lain. Tapi kalau sekedar sekali, 2 kali hal-hal kecil ya nggak masalah lah, namanya dia menyenangkan ibunya kan gitu. Maka dilihat dulu ukurannya separah apa. Kalau dia ini menyenangkan ibunya, kalau setiap gajian selalu beliin ibunya, nggak itu wajar toh, namanya anak membahagiakan ibunya wajar-wajar saja. Tapi kalau sampai kemudian kita udah milih dia, dia milih milih kita, kemudian ibunya, eee, apa namanya, memberikan
masukan untuk menolak kita dengan alasan yang tidak jelas. Oh tentunya terus kemudian si laki-laki itu justru malah dukung ibunya, itu, mending cari yang lain. Misalkan jalan sama dia, dia hidungnya pesek, itu cari yang lain aja. Karena alasan ibunya menolak itu nggak syar'i dan anaknya mengiyakan. Itu anaknya nanti bahaya kalau jadi suami. Tapi kalau alasan ibunya, "Jangan nikah sama dia, dia itu, terkenal ini suka pamer aurat." Nah terus anak itu kemudian menuruti kata ibunya, bagus malahan. Karena dia nurut kondisi alasannya syar'i, alasannya bagus dengan syar'i. Nah, artinya, di setiri ibunya ini posisinya seperti apa, kalau memang posisi-posisi yang untuk ketaatan kepada Allah, ya nggak masalah disetir ibunya. Disetir siapapun nggak apa-apa untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau disetir untuk alasan-alasan yang tidak jelas, nah itu yang red flag lah bahasa orang sekarang ya. Tapi kalau ada anak yang berbakti sama ibunya, itu green flag sebenarnya. Lampu hijau untuk dinikahi. Kalau dia sama ibunya saja menghormati, maka untuk ibu dari anak-anaknya juga pasti dia menghormati. Artinya laki-laki yang baik itu tidak membedakan antara antara istri dan juga, ibunya. Dua-duanya dihormati olehnya, dua-duanya dibahagiakan olehnya. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab yang Ini penting ada kami. Ini Ustaz, izin ada yang ingin pertanyaan bertanya lagi titipan. ternyata. Satu pertanyaan gimana Ya Ustaz? ya boleh satu lagi. Boleh. Mbak Sukman boleh? Mmm, atau Mas Kak Sukman tadi boleh? Tanya langsung aja masih nggak apa-apa? ngetik sepertinya. Ya kalau ngetik Kalau lama bisa di on mic aja nggak apa-apa? heeh, Loh, Kak Sukman. sepertinya dia sedang mengetik, Iya, sedang ngetik. masuk Banyak man titipan ya Ustaz. alhamdulillah. Artinya teman-teman semuanya, saya menyampaikan apa yang saya pahami ya, artinya kalaupun nanti teman-teman mendapatkan referensi lain, mendapatkan masukan lain yang dirasa lebih membawa teman-teman lebih taat kepada Allah, ambil itu, nggak masalah. Artinya kita belajar itu supaya lebih taat kepada Allah. Andaikan apa yang saya sampaikan baik, kemudian membuat kita lebih dekat kepada Allah, mencerahkan, ya alhamdulillah itu, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi andaikan yang saya sampaikan itu justru membuat Anda nggak tenang, membuat teman-teman, merasa jauh daripada Allah, ya jangan didengerin, karena saya juga manusia biasa yang bisa salah, kayak gitu. Ini dari Mbak Muftiah. Masya Allah, bagus sekali Kak untuk Ya, malam ini. barakallahu Semoga fiik. diberikan kemuliaan dan kesehatan untuk Kakak dan Kak host dan Ustadznya juga. Insya Allah. Amin Amin ya amin rabbal ya alamin. Allah. Terima kasih Mbak Nurfiati. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Sukman. Teman saya baru nikah Januari kemarin. Dalam beberapa bulan ini ternyata si istrinya ini suka KDRT sampai sampai teman saya ini luka-luka di muka ataupun segujur badannya. Keluarga temannya, teman saya nyuruh dia cerai aja. Tetapi teman saya ini bilang dia masih ada rasa cinta gitu. Bagusnya gimana ya Ustaz? Terima kasih. Bentar bentar, ini apa Yang namanya, KDRT-nya rumah yang tangga orang istrinya ya? Ustaz. Iya. Iya, Biasanya kan yang KDRT yang laki-laki, ini KDRT perempuan iya, dan iya, memang hari ini tuh terjadi, wah ada kok banyak begitu. Maka iya. ini saran saya untuk yang seperti ini disampaikan dulu. Ini istrinya tahu nggak posisinya dia sebagai bagaimana bersikap kepada suami, ataukah kemudian, dia nggak paham, maka kalau bisa disampaikan, dinasehati, dan dia mau berubah, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau memang kondisinya itu, eee, si istrinya terlalu superior, sampai berani menyakiti suaminya seperti itu dan benar-benar parah ya, ya saya rasa seumur hidup itu terlalu lama untuk bersama dengan orang semacam itu. Artinya, Allah memberikan opsi cerai itu memang untuk kondisi-kondisi yang darurat. Mm, Maka yang mengetahui itu darurat atau tidak, itu kita yang mengalami itu.
Jadi, dan alasannya saya rasa bagusnya bukan karena cinta ya, cintanya itu karena Allah gitu loh. Jangan cinta karena fisiknya, cinta karena rupawannya. Kalau cinta karena rupawan itu ya jadi cinta buta nah jatuhnya. Tapi kalau cintanya karena Allah, harusnya kita mendidik dia supaya tidak berbuat dzalim kepada kita. Karena cintanya kita kepada dia, kita nggak mau kan dia disiksa oleh Allah gara-gara kezaliman dia. Maka harusnya kita didik dia, kita didik istri kita itu supaya nggak berbuat dzalim kepada kita. Sampaikan saja, didik dia, sampai atau ajak orang yang dia dengar, orang yang mungkin bisa menasihati dia, sampaikan, "Pak, tolong sampaikan ke istri saya pesan-pesan ini, supaya dia tidak zalim kepada saya. Saya cinta dia karena Allah, maka saya tidak ingin dia disiksa oleh Allah gara-gara menzalimi saya." Kok kemudian sudah disampaikan nasihat, sudah di sudah diberikan arahan sesuai dengan syariat, berbuat baik harusnya kepada suami, kok tetap aja kemudian berbuat zalim kepada suaminya, saya rasa ya, apa namanya, seumur hidup terlalu lama untuk hidup bersama orang semacam itu. Nah, maka, pilihan cerai itu pilihan yang berat, tapi boleh dipilih, boleh dijadikan opsi kalau memang kondisinya memang, menuntut untuk sampai ke sana. Maka, teman Anda yang lebih mengetahui kondisi dan saya rasa, eee, diajak untuk merenung dan kalau ada guru atau ustadz yang bisa memberikan, penjela nasehat kepada mereka berdua, saya rasa itu lebih baik. Artinya kalau bisa milih nggak cerai, ya pilihlah nggak cerai. Tapi kalau memang kondisi parah banget, ya cerai itu pilihan. Nah itu disampaikan aja kepada, temannya Mas Sukman. Semoga Allah memberikan kemudahanlah untuk temannya Mas Sukman dan menyelesaikan masalahnya, Allah membukakan istrinya, hatinya yang dijadikan lembut kepada suaminya dan kemudian dijadikan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya, semoga terjawab ya, Ya, Mbak Sukma. Semoga bisa sama-sama disampaikan barakallahu fik. kepada yang ingin bertanya tadi. Oke, baik. Kita cukupkan aja untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini karena sudah waktunya pas 21.30, 37 ya. Alhamdulillah, selesai juga sesi pertanyaan kita pada malam hari ini. Oh ya Ustaz, aku ingin bertanya lagi. Ada Ustaz ingin mau nyampaikan closing statement nggak? Ada ini. Ya, baik, sambil nutup nanti ya, Ya Ustaz. teman-teman semuanya. Jodoh itu tidak pasti datang kepada kita. Yang pasti adalah syariatnya Allah untuk kita jalankan mencari jodoh dengan cara yang Allah ridhoi. Maka andaikan nggak dapat di dunia, Allah siapkan di akhirat. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan ketaatan seorang. Ketika dia taat dan benar-benar ikhlas kepada Allah, pasti Allah memberikan ketenangan kepada hatinya, walaupun dia mungkin dalam kondisi sendirian. Barakallahu fiik, di sana sudah 22.37, maka semangat Mbak uswatun hasanah, semoga Allah, menjadikan kondisi Mbak yang semangat menuntut ilmu itu berkah selalu ya, ilmunya bermanfaat. Masya Allah. Di mana posisi? Masya Allah. Di Amin. 2 jam. Dari Maluku sepertinya tadi ya. Maluku ya, Masya Masya Allah. Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Oh, Oh, Di Bima Bima Nusa Bima. Tenggara Timur. Masya Allah. Salam, Mbak. Barakallahu fiik. Saya dari Lampung, Mbak, di Sumatera. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas closing statement-nya dan atas jawabannya juga dan materi yang telah disampaikan untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga dan bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ya, Amin terima kasih amin. juga pada teman-teman yang menyimak sampai akhir dan masih stay ya. Tadi di 47 orang itu masih stay menyimak sampai akhir. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Dan mungkin ya, kita tutup aja kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa pula kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Alhamdulillah, wa atubu asyhadu ilaik. an la ilaha illallah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kegiatan Akademi Pranika. Dan selamat beristirahat.
dan terima kasih lagi pada teman-teman dan Ustadz. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik semuanya. Selamat Insyaallah. malam. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Mas Habib. Barakallahu fiik. Ustadz. Izin keluar Ustadz. Nggih, monggo.